Bayangkan, di hari yang seharusnya jadi momen terindah dalam hidupku, ibuku malah dipermalukan di depan semua tamu. Siraman es buah itu bukan hanya membuat bajunya basah, tapi juga melukai hatinya. Dan di detik itu, aku mengambil keputusan yang membuat semua orang terdiam. Halo sahabat semua, semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Erkobbal, alamin. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi, like, dan share agar cerita-cerita inspiratif dan menyentuh hati ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Oh iya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu kita bisa saling sapa. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum sepenuhnya naik, namun cahayanya sudah menembus sela-sela dedaunan mangga di halaman rumah, memantulkan kilau keemasan di atas meja-meja panjang yang tersusun rapi di bawah tenda putih. Aroma wangi bunga melati bercampur dengan harum masakan yang keluar dari dapur, menciptakan suasana hangat sekaligus menenangkan. Dari kejauhan, suara tawa anak-anak terdengar riang, berlari-lari di sekitar halaman, seakan ikut merayakan kebahagiaan besar yang akan segera terjadi. Di tengah suasana itu, terlihat sosok seorang ibu yang sibuk mondar-mandir, memastikan setiap detail sempurna. Kebaya biru muda yang dikenakannya tampak sederhana, namun bagi yang mengenalnya, itulah pakaian terbaik yang disimpannya hanya untuk momen istimewa. Wajahnya memancarkan senyum tulus, meski di balik itu terselip guratan lelah karena semalam tak sempat beristirahat. Sejak fajar, tangannya tak pernah berhenti bergerak, mengatur kursi, memeriksa hidangan, hingga memastikan para tamu merasa nyaman. Beberapa kali ia menunduk untuk membetulkan taplak meja yang sedikit miring, atau merapikan bunga yang kelopaknya jatuh tertiup angin. Saat seorang tetangga datang membawa nampan berisi kue, ia segera menyambut dengan senyum lebar dan ucapan terima kasih yang tulus. Wajahnya terlihat seperti sinar pertama matahari, hangat dan penuh cinta, membuat siapa saja yang memandang akan merasakan ketenangan. Meski banyak yang menawarkan bantuan, ibu itu menolak dengan lembut. "Tidak usah repot, biar ibu saja yang urus," katanya, sambil terus berjalan dari satu sudut ke sudut lain. Ada rasa bangga yang begitu kuat terpancar dari caranya bekerja, seperti ingin memastikan bahwa hari ini benar-benar menjadi kenangan terindah seumur hidup. Sesekali ia berhenti di dekat panggung pelaminan, mengamati hiasan bunga yang sudah tertata indah, seakan membayangkan kebahagiaan yang akan terpampang di sana. Di sudut halaman, beberapa kursi masih kosong menunggu tamu-tamu penting yang belum datang. Anak-anak muda sibuk memotret, sementara para ibu saling berbincang sambil memuji dekorasi yang sederhana tapi elegan. Semua itu tak lepas dari tangan sang ibu, yang merencanakan setiap detail dengan penuh cinta meski anggaran terbatas. Tidak ada yang tahu, sebagian besar perlengkapan yang digunakan hanyalah hasil pinjaman dari kerabat dan tetangga. Tetapi di matanya, semua itu sudah lebih dari cukup. Detik-detik menjelang acara, mata sang ibu memandang ke arah jalan, seolah menunggu seseorang yang sangat diharapkan kehadirannya. Senyum itu tetap terukir, walau sedikit gugup terlihat dari gerakan tangannya yang merapikan ujung kebayanya. Ia tahu, sebentar lagi semua mata akan tertuju pada pelaminan, dan hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan. Namun di balik senyum itu, ia menyimpan doa dalam hati, berharap segalanya berjalan lancar tanpa hambatan. Tidak pernah sedikit pun terlintas di benaknya bahwa hari ini akan berubah menjadi kisah yang akan terus membekas seumur hidup. Semua berjalan indah hingga kejadian itu menghantam suasana layaknya badai di tengah langit cerah. Di antara ramainya tamu yang sedang menikmati hidangan, sebuah langkah pelan namun penuh aura dingin mendekati ibu. Langkah itu milik seorang wanita berwajah tegas, mengenakan kebaya mewah dengan perhiasan yang mencolok. Ia adalah calon mertua, yang sejak awal pertemuan sudah memperlihatkan tatapan meremehkan. Tatapan itu kini semakin menusuk, seperti sedang menilai setiap inci penampilan ibu dengan rasa tidak suka yang terang-terangan.
Tangan calon mertua itu memegang sebuah mangkuk besar berisi es buah warna-warni. Sekilas terlihat seperti akan menyajikannya kepada tamu, namun tanpa peringatan, gerakan cepat tiba-tiba terjadi. Mangkuk itu miring dan seluruh isinya tumpah ke arah tubuh ibu. Air dingin bercampur potongan buah berhamburan, membasahi kebaya biru yang sejak pagi dijaga agar tetap rapi. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa anggota keluarga calon suami, disertai lirikan sinis yang memotong hati seperti pisau. Tamu-tamu terdiam, sebagian menutup mulut, sebagian hanya memandang dengan tatapan tak percaya. Wajah ibu yang tadinya penuh senyum berubah pucat, tubuhnya sedikit gemetar karena dinginnya air bercampur rasa malu yang menyengat. Riasan di wajahnya mulai luntur, dan beberapa helai rambut terlepas dari sanggulnya. Meski begitu, ia berusaha menegakkan tubuhnya, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawa di hadapan semua orang. Dengan suara bergetar, ibu hanya berkata lirih, "Tidak apa-apa, mungkin mereka bercanda." Senyumnya dipaksakan, namun mata itu tak mampu menyembunyikan luka. Tangan yang tadinya memegang piring kini meremas ujung kebaya, mencoba menyalurkan getaran emosi yang ditahan. Tidak ada satupun dari pihak yang menyiram yang mencoba meminta maaf. Mereka justru saling pandang dan tersenyum puas, seakan telah memenangkan suatu permainan. Beberapa tamu mencoba mendekat, menawarkan sapu tangan dan tisu, namun ibu menolaknya dengan sopan. "Terima kasih, tidak apa-apa," katanya, padahal jelas sekali baju kebaya itu sudah basah kuyup, dingin menempel di kulit. Di balik tatapan mata yang tertunduk, ada kehancuran yang tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Suasana pesta yang tadinya hangat berubah menjadi hening penuh ketegangan. Musik yang mengalun dari pengeras suara terdengar hambar, percakapan tamu-tamu mulai redup. Semua mata tahu bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan penghinaan yang disengaja. Dan di tengah hening itu, rasa sakit yang dialami seorang ibu terasa membebani udara, membuat langkah-langkah berikutnya menjadi sangat berat untuk semua yang menyaksikan. Wajah ibu yang basah kuyup itu tetap berusaha menampilkan senyum, meski jelas senyum itu rapuh dan nyaris runtuh. Bibirnya sedikit bergetar, matanya berkaca-kaca, namun ia masih mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Tidak apa-apa, mungkin mereka bercanda." Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang begitu pelan, seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Siapapun yang mendengarnya tahu, itu bukan keyakinan, melainkan cara seorang ibu melindungi perasaan anaknya agar hari bahagia tidak berubah menjadi bencana. Namun di balik nada lembut itu, luka batin yang ia rasakan sulit disembunyikan. Tatapan matanya tidak lagi memandang orang-orang di sekeliling, melainkan jatuh ke lantai yang basah oleh air es dan potongan buah. Seperti sedang menatap puing-puing harga diri yang baru saja dipecahkan di hadapan puluhan pasang mata. Bahunya sedikit merunduk, tanda beban yang berat mulai menekan. Sejak awal, ibu sudah merasakan sikap dingin dari pihak calon besan. Sapaan hangat sering dibalas dengan tatapan datar, bahkan kadang dengan sindiran yang menyakitkan. Tapi ia selalu memilih diam, berharap suatu hari hati mereka akan luluh. Hari ini, harapan itu seakan benar-benar terkubur. Tidak ada lagi ruang untuk percaya pada kebaikan orang yang tega mempermalukan seseorang di depan keramaian, terlebih seorang ibu yang sejak pagi hanya ingin memastikan acara berjalan lancar. Beberapa tamu wanita terlihat menunduk, enggan menatap langsung ke arah ibu. Mereka seperti ikut merasakan malu dan pedihnya perlakuan itu. Sementara di sudut lain, beberapa orang dari pihak keluarga calon suami masih berbisik-bisik, bibir mereka tersungging senyum yang sulit diartikan. Seakan kejadian ini hanyalah hiburan kecil di tengah acara besar. Ibu menarik napas panjang, lalu menegakkan sedikit tubuhnya. Tangannya merapikan kebaya yang basah, meski jelas air dingin masih menetes dari ujung kainnya. Ia tahu, jika terus memperlihatkan kesedihan, maka mereka yang ingin melihatnya jatuh akan merasa menang. Maka, meskipun hatinya sudah remuk, ia memilih tetap berdiri. Namun di sudut matanya, kilatan air mata tetap tak bisa ditahan, mengalir diam-diam melewati pipinya yang pucat.
Tak seorang pun dari pihak yang bersalah mendekat untuk meminta maaf. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Yang ada hanya tatapan merendahkan. Seakan ingin berkata bahwa mereka bisa melakukan apa saja tanpa takut konsekuensi. Saat itu, beberapa orang mulai menyadari bahwa situasi ini bukan lagi sekadar insiden kecil. Ini adalah penghinaan terbuka yang disaksikan oleh begitu banyak pasang mata. Sebuah luka yang akan diingat seumur hidup oleh siapapun yang peduli pada kehormatan seorang ibu. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh tenda. Suara riuh tamu yang sebelumnya memenuhi udara kini lenyap, tergantikan oleh bisikan-bisikan kecil yang mengalir di antara kursi-kursi. Semua mata mulai mengarah ke panggung pelaminan, di mana suasana berubah menjadi tegang. Seorang mempelai berdiri di sana, menggenggam mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar. Tatapan mata diarahkan langsung ke wajah calon mertua, lalu bergeser pada seluruh keluarga di sisinya. Suara yang keluar terdengar bergetar namun tegas, "Pernikahan ini dibatalkan." Kalimat itu meluncur di udara seperti petir yang membelah langit cerah. Beberapa tamu terperanjat, sebagian lagi menatap dengan mulut terbuka, tak percaya bahwa ucapan itu baru saja diucapkan di tengah acara yang seharusnya menjadi hari bahagia. Detik itu juga, wajah pihak keluarga calon besan berubah tegang, sementara beberapa anggota keluarganya saling berbisik, panik mencari cara untuk menahan situasi. Namun keputusan itu sudah bulat. "Saya tidak akan menikah dengan seseorang yang membiarkan ibunya mempermalukan ibu saya di depan semua orang," lanjutnya dengan nada yang kini lebih mantap. Suasana menjadi benar-benar hening. Bahkan angin yang sebelumnya menyapu pelan dedaunan di halaman terasa berhenti sejenak, seakan ikut mendengar kata-kata itu. Calon suami melangkah maju, mencoba menenangkan, membisikkan kata-kata agar pikiran lebih dingin. Tetapi tatapan balasannya hanya menunjukkan dinding yang tak akan runtuh oleh bujukan. "Jika benar ada cinta, tidak akan ada pembiaran seperti ini," jawabnya lantang, memastikan semua orang mendengar. Suara itu tidak hanya menyampaikan kemarahan, tapi juga kekecewaan yang dalam. Ibu yang menjadi pusat insiden itu berdiri tak jauh dari panggung, memandang dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bersalah di sana, seolah merasa menjadi penyebab rusaknya acara. Namun yang berdiri di pelaminan memberinya tatapan penuh keyakinan, tatapan yang berkata bahwa harga diri keluarga jauh lebih berharga daripada pesta mewah atau status pernikahan. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan, tanda setuju dan dukungan atas keberanian yang jarang terlihat di depan publik. Di sisi lain, keluarga calon besan menunjukkan wajah-wajah muram, ada yang menahan amarah, ada yang terlihat tak tahu harus berkata apa. Momen itu menjadi titik balik, bukan hanya dalam hubungan dua keluarga, tapi juga dalam hidup banyak orang yang menyaksikannya. Sebab keberanian untuk berkata, "tidak," demi membela martabat jarang sekali dilakukan, apalagi di hari sebesar itu. Suasana yang hening itu mendadak kembali dipenuhi bisik-bisik ketika langkah mempelai turun dari pelaminan. Sorot mata seluruh tamu mengikuti setiap gerakan, seakan tak mau melewatkan satu detik pun dari momen yang sedang berlangsung. Beberapa orang masih tertegun, sulit menerima kenyataan bahwa acara sebesar ini bisa berakhir secepat itu. Calon suami berdiri di tempatnya, memandang tak percaya, sementara keluarganya mulai memperlihatkan wajah tak terima. Tanpa ragu, mempelai itu menggenggam tangan sang ibu. Genggaman yang erat, seakan ingin memastikan bahwa wanita yang melahirkannya itu tahu ia tidak sendirian. Jari-jarinya yang dingin karena air es masih terasa basah, namun hangatnya genggaman memberi kekuatan yang tak tergoyahkan. Tatapan mata keduanya bertemu. Satu dipenuhi rasa syukur, yang lain diliputi keyakinan bahwa keputusan ini benar, walau konsekuensinya berat. Langkah kaki keduanya pelan namun mantap, meninggalkan area pelaminan yang seharusnya menjadi pusat kebahagiaan. Tamu-tamu di kiri dan kanan memberi jalan, sebagian menepuk bahu memberi dukungan, sebagian lagi hanya diam, mungkin masih mencoba memahami keberanian di depan mereka. Dari arah belakang terdengar suara calon suami yang memanggil, memohon agar keputusan dibatalkan. Namun tak ada langkah yang berhenti,
karena harga diri tak pernah bisa dinegosiasikan. Di luar tenda, udara terasa berbeda. Hembusan angin sore membawa aroma tanah basah. Seakan alam pun ikut meredakan panasnya hati. Ibu yang sejak tadi menahan tangis akhirnya memeluk erat anaknya. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh, membasahi bahu. "Maafkan ibu," bisiknya lirih, merasa telah merusak kebahagiaan yang seharusnya sempurna. Tapi jawaban yang datang adalah pelukan yang lebih erat, menyampaikan pesan tanpa kata. Kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari pesta megah, melainkan dari kehormatan yang tetap terjaga. Beberapa kerabat mendekat di luar tenda, mencoba menghibur dan memastikan keduanya baik-baik saja. Ada yang menatap dengan bangga, karena keberanian seperti itu jarang terlihat. Di sisi lain, suara riuh di dalam tenda semakin jauh terdengar, menjadi latar belakang yang lambat laun menghilang. Langkah-langkah menuju jalan pulang terasa ringan meski hati penuh luka, sebab ada keyakinan bahwa keputusan ini akan menjadi titik awal yang baru, hidup yang tak lagi dibayangi oleh orang-orang yang tidak menghargai. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan seperti angin yang membawa berbagai kabar. Ada pesan-pesan masuk dari kerabat jauh, sahabat lama, bahkan orang-orang yang tak terlalu dikenal, memberikan beragam tanggapan. Sebagian besar memuji keberanian mengambil keputusan besar di tengah situasi yang sulit. Mereka menyebutnya langkah yang menyelamatkan masa depan dari belenggu keluarga yang tidak menghargai. Namun tidak sedikit pula yang mencibir, menyebutnya tindakan ceroboh dan penuh emosi. Meski begitu, kehidupan perlahan mulai kembali diatur dari awal. Tidak ada lagi bayang-bayang pesta yang gagal atau pandangan sinis yang menekan setiap langkah. Hari-hari diisi dengan kesibukan baru. Sang ibu, yang sempat terpukul, kini mulai menemukan kembali senyumnya. Mereka berdua memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, menjual kue basah dan makanan ringan yang dibuat dengan resep turun-temurun. Ternyata, dukungan dari tetangga begitu besar. Banyak yang sengaja membeli untuk membantu, ada pula yang membantu mempromosikan di media sosial. Di tengah perjalanan itu, kabar tentang keluarga mantan calon suami pun sampai ke telinga. Usaha yang dulunya terlihat megah dikabarkan mengalami kerugian besar, hingga beberapa cabang terpaksa tutup. Orang-orang yang dulu memandang mereka sebagai keluarga terpandang, kini mulai menjauh. Bukan karena keadaan ekonomi semata, tetapi karena sikap angkuh yang selama ini mereka tunjukkan perlahan terbongkar di mata banyak orang. Namun rasa puas tidak pernah menjadi alasan untuk merendahkan balik. Bagi sang mempelai dan ibunya, kehidupan yang dijalani sekarang jauh lebih damai. Tidak ada lagi rasa takut akan dipandang rendah atau dihina di depan orang banyak. Mereka hidup dengan sederhana, tapi penuh kehormatan. Setiap kali pelanggan datang membeli kue, ada rasa hangat yang tumbuh, perasaan bahwa kerja keras dan harga diri bisa berjalan beriringan. Malam-malam yang dulu diwarnai tangisan kini berubah menjadi obrolan ringan sambil menyiapkan adonan. Gelak tawa mulai terdengar lagi di ruang makan. Dan setiap kali ibu tersenyum, ada rasa lega yang sulit digambarkan, seperti beban besar sudah terangkat dari pundak. Hari itu di pelaminan mungkin menyakitkan, namun justru menjadi awal dari babak baru yang lebih berarti. Kini, keduanya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang direncanakan. Kadang, ia lahir dari keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang tidak pantas dipertahankan. Keputusan yang diambil di tengah keramaian itu, meski berat, menjadi pelajaran bahwa cinta pada keluarga dan harga diri adalah hal yang tak bisa ditukar dengan apapun. Dan dengan langkah yang mantap, mereka terus berjalan ke depan, meninggalkan masa lalu, membawa harapan untuk masa depan yang lebih indah. Itulah kisahku hari ini, semoga bisa menjadi pelajaran bahwa cinta sejati bukan hanya soal pasangan, tapi juga tentang siapa yang menghargai keluarga kita. Jangan pernah takut mengambil keputusan demi melindungi orang yang kita sayangi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.